Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Ibu Lisdayanti Simanjuntak tentang konseptual menurut teori keperawatan menurut para ahli. Nama saya Ramilawati Nenggolan dari D3 Keperawatan tingkat 1. Model konseptual. Apa itu model konseptual? Konseptual dalam keperawatan merupakan ide menyusun kerangka dalam model keperawatan. Berikut ada beberapa model konsep dari para ahli. Yang pertama adalah menurut Florence Nightingale, di mana pasien dipandang secara keseluruhan baik dari fisik, psikologi, spiritual, dan sosial. Juga memperhatikan lingkungan fisik seperti udara, debu, suhu, kebersihan sekitar. Yang kedua itu teori Maria E. Rogers, yaitu manusia dipandang sebagai unit yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa manusia sebagai kesatuan yang utuh, tapi memiliki sifat karakter yang berbeda. Kesatuan yang utuh artinya saling ketergantungan, saling membutuhkan. Pada dasarnya manusia itu tidak akan terjalin kehidupan jika hidup hanya seorang diri. Yang ketiga dari Dorothea Orem. Dia mengatakan perawat memenuhi kebutuhan perawatan diri klien untuk kemandiriannya, self-care, nursing saling berkaitan. Dan yang keempat itu menurut Jean Warson. Jean Warson lebih mengutamakan teori kemanusiaan. Jean Warson mendefinisikan sehat sebagai kondisi yang utuh dan selaras antara badan, pikiran, dan jiwa. Ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara diri yang dipersiapkan dan diri yang diwujudkan. 4 kebutuhan dasar untuk hidup yaitu cairan makanan, eliminasi, dan ventilasi. Yang kelima itu menurut Hildegard S. Peplau. Hildegard E. Peplau yang dikenal dengan interpersonal process. Peplau berpikir bahwa psikodinamik keperawatan ditekankan pada kemampuan yang dimiliki oleh perawat agar dapat memahami perilakunya sendiri dalam menolong orang lain sehingga mampu mengidentifikasi kesulitan yang dirasakannya. Yang keenam menurut Mira Levin. Menurut Mira Levin, dalam teorinya makhluk hidup yang saling berhubungan dengan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya proses reparatif. Yang ketujuh menurut Callista Roy. Menurut Callista Roy, dalam teorinya menekankan bahwa perawat untuk memberi kemudahan bagi pasien untuk mengembangkan kemampuan penyesuaian diri pasien atau perilaku secara adaptif. Yang kedelapan menurut Imogen M. King. Imogen M. King mengemukakan teorinya bahwa manusia memiliki 3 bagian dalam kehidupannya, yaitu interaksi sistem personal, interpersonal, dan sosial yang membentuk hubungan individu dengan individu lain untuk mempertahankan adaptasi positif terhadap lingkungannya. Yang kesembilan menurut Faye Abadela, adanya kebutuhan fisik, emosi, intelektual, sosial, spiritual pada pasien atau keluarga, dan kebutuhan manusia yang terdiri dari kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan keseimbangan fisiologi. Yang kesepuluh menurut Rufaida. Beliau belajar keperawatan saat bekerja membantu ayahnya sebagai profesi dokter. Rufaida berfokus pada pencegahan dalam memberikan perawatan dan pengobatan, tidak mendiskriminasi antara pasien kaya atau miskin. Rufaida selalu memberi perhatian kepada pasien setiap muslim, orang miskin, anak yatim, atau penderita cacat mental dan mendidik mereka. Yang terakhir dari Betty Nauman. Konsep Betty Nauman adalah healthcare system, yaitu model konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditujukan kepada penekanan penurunan stres dengan memperkuat garis pertahanan diri secara fleksibel atau normal maupun resisten, dengan sasaran pelayanan adalah komunitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.